alumni ya dari Universitas Andalas dan dari Universitas Indonesia, di mana dia menamatkan program S1 dan profesi nurse-nya di Universitas Andalas dan program magister serta spesialis keperawatan medikal bedah dari Universitas Indonesia. Nah, saat ini Nes Dali bekerja sebagai dosen ya, dosen bagian KMB-KGD di Universitas Andalas dan juga merangkap sebagai Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Universitas Andalas ya. Kemudian untuk pengalaman organisasi, Nurse Dali ini merupakan salah satu tim penyusun dari buku SDKI, SLKI, dan SIKI ya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Juga Nurse Dali ini merupakan pengurus Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan juga merupakan pengurus PPNI Kota Padang bidang pendidikan dan pelatihan ya. Jadi tanpa memperpanjang kata, kita persilahkan aja langsung kepada Nurse Dali untuk 30 menit ke depan memaparkan tentang materi pengenalan SDKI, SLKI, dan SIKI. Ya, kepada Nurse Dali, waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih Bu Rani atas penyampaian CV tadi. Pertama, izinkan saya menyapa seluruh peserta pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat, Ketua DPP PNI Riau, Provinsi Riau yang hadir pada hari ini. Kemudian terima kasih kepada Ketua Yayasan, kemudian Ketua Stikes, dan Ketua Prodi yang sudah mengundang saya untuk hadir di webinar pada saat ini. Ini merupakan pertama kali saya berada di Stikes Hang Tuah Pekanbaru, walaupun pertemuan kita pada saat ini secara virtual, sehingga tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada hari ini. Oke, baik, Bapak dan Ibu, saya lihat di sini banyak juga teman-teman dari pelayanan yang ikut. Nah, ini suatu kebanggaan bagi saya, karena teman-teman pelayanan ini di samping mencari waktunya yang susah untuk ikut webinar, akan tetapi sudah menyiapkan diri untuk ikut webinar pada hari ini. Yang mudah-mudahan bisa tercapai tujuan webinar kita pada hari ini. Oke, baik, izinkan saya untuk melakukan share screen. Oke, saya diberikan waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi 3S pada hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ataupun lumayan mungkin tidak lama dari waktu yang ditetapkan oleh panitia. Yang akan kita sampaikan pada hari ini itu ada 3. Yang pertama itu adalah standar diagnosis keperawatan di Indonesia, kemudian ada standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Mungkin informasi juga Bapak Ibu, sekarang kita dari DPP itu sudah mengeluarkan satu buku lagi. Nah, buku ini itu adalah pedoman standar prosedur operasional perawat. Jadi kumpulan dari SPU keperawatan itu sudah kita buat dalam satu buku, dan bukunya lumayan tebal ya, turunan dari SIKI sebenarnya itu sekitar 700 halaman lebih ya, bahkan hampir 800 halaman. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengadopsi SPU keperawatan kita, yang artinya bisa disinkronisasi nanti antara SPU di pendidikan dan pelayanan, itu bisa mengadopsi dari buku pedoman SPU keperawatan ya, yang sudah diterbitkan oleh DPP PNI. Sekedar informasi saja. Oke, kita mulai. Ini adalah pengantar sebenarnya. Tadi moderator sudah menyampaikan kenapa sebenarnya organisasi profesi ini harus mengeluarkan standar asuhan keperawatan. Kita tahu bahwa PPNI itu punya undang-undang, atau kita perawat punya undang-undang, yaitu Undang-Undang 38 2014. Amanah dari Undang-Undang 38 ini menyebutkan bahwa PPNI
sebagai organisasi profesi keperawatan di Indonesia diamanatkan untuk membentuk standar profesi. Nah, standar profesi ini terdiri dari standar kompetensi. Nah, standar kompetensi di sini ada standar pendidikan, kemudian standar kekhususan. Saya sampaikan kita sudah punya standar profesi, yang di dalamnya itu ada standar kompetensi perawat dan juga standar kode etik. Jadi ini khusus untuk Bapak Ibu yang dosen. Standar profesi ini itu sudah diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Artinya kita sudah bisa membedakan yang mana yang kompetensi nurse generalis, yang mana yang kompetensinya perawat vokasi. Jadi antara D3 dan nurse itu sudah jelas leveling kompetensinya. Nah, hubungannya kita dengan pendidikan apa? Pada leveling tingkat 3 dan 4 ya, di standar kompetensi itu merupakan dasar di dalam penyusunan soal ujian kompetensi nurse maupun D3. Jadi nanti ketika kita menyusun capaian pembelajaran, termasuk nanti penetapan bahan ajar, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengacu kepada standar kompetensi ini. Karena standar kompetensi ini akan membuat pembeda ketika nurse itu apa yang menjadi kompetensinya dia. Ketika dia disebut nurse, apa yang dia bisa. Nah, itu semua sudah tertuang di dalam standar kompetensi perawat atau standar profesi perawat. Itu sudah dibukukan, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk PMK 0425 kalau nggak salah saya. Ya, silakan di searching saja. Kemudian di standar pendidikan juga Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa kita exit exam itu harus ujian kompetensi dulu baru bisa wisuda. Itu juga merupakan peraturan dari Kementerian Pendidikan, ya, Menteri Pendidikan tentang standar profesi pendidikan perawat, ya, itu juga sudah keluar. Kemudian ada standar kinerja profesional, ya, penjamin mutu, pendidikan, riset, etika, dan penilaian kerja. Kemudian yang terakhir itu ada standar asuhan keperawatan, yang di dalamnya itu ada standar diagnosis, kemudian ada standar intervensi dan standar luaran atau outcome keperawatan. Nah, ini undang-undang lain yang mengatur tentang bagaimana proses keperawatan yang ada di rumah sakit atau di pelayanan. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa tenaga kesehatan di rumah sakit itu harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Kemudian Undang-Undang Nakes 36 tahun 2014 bahwa setiap tenaga kesehatan itu wajib untuk mematuhi standar profesi, dan siapa yang menetapkan? Yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Kemudian Undang-Undang 38 2014 bahwa praktik keperawatan itu harus didasarkan juga pada standar profesi. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin aman, ingin bekerja sesuai dengan undang-undang dan di bawah perlindungan hukum, maka kita harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Itulah kenapa urgensinya kita menerapkan Triple S ini di pelayanan maupun nanti kita di pendidikan. Kenapa? Karena memang cikal bakal dari perawat itu yang bekerja di rumah sakit awalnya adalah di pendidikan. Ketika kita salah mencetak perawat di pendidikan, maka di pelayanan pun akan salah juga. Ya, itu yang sering sekali saya rasakan, karena di kampus kita mencetak nurse, kemudian di rumah sakit kita menggunakannya. Makanya kadangkala itu menjadi hal yang istilahnya menjadi beban juga, ya, terutama bagi saya pribadi ketika berprofesi sebagai dosen dan juga sebagai praktisi di rumah sakit. Oke, nah ini sekilas saja Bapak Ibu. Coba kita ulang kembali, ada berapa proses perawatan kita? Ada 5. Mulai dari pengkajian, kemudian diagnosis. Nah, kalau yang baru ikut webinar pada hari ini, kita sekarang mengganti terminologi kita. Jadi kita tidak lagi menggunakan istilah diagnosa, tapi kita seragam menggunakan istilah diagnosis keperawatan. Kemudian di dalam proses mendiagnosis pasien, kita menggunakan istilah menegakkan diagnosis atau mendiagnosis pasien. Jadi tidak ada lagi kita istilahnya
mengangkatkan diagnosis, membuat diagnosis, merumuskan. Kalau merumuskan redaksi tidak jadi masalah. Tapi kalau merumuskan diagnosis mulai dari pengkajian itu tidak kita gunakan lagi istilahnya. Yang kita gunakan istilahnya adalah menegakkan diagnosis atau mendiagnosis pasien. Kenapa seperti itu? Karena dari Undang-Undang 38 bahwa perawat itu merupakan diagnostician atau penegak diagnosis. Ya, ini kita turunkan dari Undang-Undang 38. Kemudian yang ketiga itu ada perencanaan, kemudian ada implementasi, dan juga ada evaluasi. Nah, kenapa asuhan keperawatan ini harus kita standarisasi? Ya, kita ambil contoh saja, Bapak Ibu. Kalau saya tanya teman-teman yang ada di pelayanan, apakah teman-teman mempunyai diagnosis favorit? Rata-rata banyak yang menjawab bahwa teman-teman pelayanan ini banyak yang mempunyai diagnosis favorit. Apa yang paling banyak diagnosis favorit teman-teman di pelayanan? Yang pertama itu ada nyeri akut, hipertermi. Kemudian apa lagi? Defisit nutrisi. Diagnosis favorit ini itu hampir di luar kepala teman-teman pelayanan sudah hafal semua. Mulai dari pengkajian, kemudian etiologi dari diagnosis, sampai di intervensi pun hafal. Sehingga kalau diagnosis favoritnya itu adalah nyeri akut, pasiennya tidak nyeri gimana? Nah, itu sering saya tanyakan kepada teman-teman di pelayanan. Jangan sampai tidak ada respon pasien mengatakan nyeri, kita diagnosis juga nyeri. Karena itu yang paling hafal dan itu yang akan kita tulis rekam medis. Nah, kadangkala kita di rumah sakit, ya, di rumah sakit, itu dengan satu terminologi diagnosis saja, itu masih banyak perbedaan. Contoh, nyeri akut tadi. Ada yang mengatakan bahwa diagnosis yang paling tepat redaksinya atau terminologinya itu adalah nyeri saja, tanpa ada akutnya. Ada yang mengatakan bahwa yang paling tepat itu adalah gangguan rasa nyaman, titik 2 nyeri. Ada juga yang mengatakan bahwa yang paling tepatnya adalah gangguan rasa nyaman. Nah, coba bayangkan, kita di dalam satu institusi saja, ya satu institusi rumah sakit saja bisa menggunakan terminologi yang berbeda-beda untuk satu diagnosis. Bayangkan kalau se-Indonesia kita melakukan seperti itu. Nah, pasti akan banyak sekali rentang ragam terminologi yang kita gunakan. Nah, ini salah satu penyebab adanya timbulnya gap antara pendidikan dan pelayanan. Ya, yang rugi siapa? Yang rugi itu mahasiswa. Sebagai contoh, ketika mahasiswa praktek, yang digunakan terminologi di rumah sakit itu adalah nyeri saja, sebagai contoh, atau gangguan rasa nyaman titik 2 nyeri. Alasan dari pembimbing klinik, saya udah dari SPK dulu, yang paling tepat itu adalah gangguan rasa nyaman titik 2 nyeri. Nah, ketika mahasiswa mengacu kepada pembimbing akademik, dalam hal ini dosen, mengatakan bahwa berdasarkan referensi terbaru, yang paling tepatnya itu adalah nyeri akut. Nah, disinilah timbul kadang ya, timbul ego masing-masing, pembimbing rumah sakit mengatakan ini yang paling tepat, pembimbing klinik mengatakan ini yang paling tepat. Nah, kalau kita tanya mahasiswa, kira-kira dia akan ikut siapa? Ikut dosen apa ikut pembimbing rumah sakit? Kalau kita tanya mahasiswa, pasti dia akan ikut kedua-duanya. Kenapa seperti itu? Karena dia cari lulus. Kalau lagi ujian dengan pembimbing klinik, pasti dia ikut pembimbing klinik. Kalau lagi ujian dengan pembimbing akademik, dia akan ikut pembimbing akademik. Ya, nah, bahayanya di mana? Ketika dia ujian kompetensi nurse atau ujian kompetensi D3, kira-kira dia akan ikut siapa? Nah, ini dapat menjadi penyebab mahasiswa kita banyak tidak lulus ujian kompetensi. Nah, untuk itu, ini kita jadikan sebagai acuan di dalam menegakkan diagnosis, menentukan luaran, kemudian intervensi keperawatan. Kemudian meningkatkan otonomi perawat. Nanti saya akan jelaskan bagaimana proses penegakan diagnosis yang ada di rumah sakit. Kemudian memudahkan komunikasi, dalam hal ini komunikasi bukan hanya antara perawat dengan perawat, tapi juga perawat dengan profesi lain. Nah, kebanyakan kita seperti ini, Bapak Ibu di rumah sakit. Jangankan dengan profesi lain, perawat dengan perawat saja kadang kita malas untuk membaca catatan keperawatan yang ada di CPPT. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang kita tulis pun mutunya masih dikatakan kurang. Nah, sebagai contoh,
kadang kita melakukan supervisi kepada teman-teman pelayanan. Di lembar CPPT, di lembar evaluasi, itu antara dinas pagi dan dinas siang itu sama saja. Bahkan evaluasi di dinas pagi dan dinas malam itu sama saja. Kalau misalnya subjektifnya sama, mungkin kita masih tolerir, yang nggak jadi masalah, mungkin pasien masih mengeluhkan hal yang sama. Tapi misalnya, sekarang kita tidak menggunakan lagi tensimeter digital. Tensimeter raksa. Kita menggunakan digital semua. Bayangkan tensi pagi dengan malam itu sama juga. Misalnya angkanya 123/76, masa di malam juga sama. Setidaknya tensimeter digital itu pasti akan ada pergeseran. Rentang 10 itu masih wajar ketika berubah tensi. Nah, ini yang harus kita perbaiki teman-teman di pelayanan ke depannya ya, sehingga ini dapat meningkatkan mutu. Nah, kalau kita di pendidikan, ini dapat mengarahkan dan menguatkan proses pembelajaran di kampus. Kemudian Bapak Ibu, ini juga bisa kita gunakan sebagai area penelitian. Nah, berdasarkan pengalaman kami di dalam menyusun buku, itu masih sedikit sekali penelitian tentang diagnosis keperawatan yang ada di Indonesia. Contoh untuk validitas diagnosis. Sebagai contoh gini, kira-kira masyarakat Riau yang mayoritas adalah masyarakat Melayu, ketika terjadi penurunan curah jantung dengan etiologinya adalah perubahan preload dan afterload, ketika dilakukan perawatan jantung, intervensinya kira-kira akan selesai dalam berapa lama? Nah, itu masih sangat sedikit ya penelitian yang meneliti tentang itu. Ataupun misalnya untuk menegakkan diagnosis penurun curah jantung di masyarakat Melayu Riau, kira-kira tanda dan gejala apa yang paling banyak muncul? Itu kadang tidak pernah kita lakukan penelitian tersebut. Sehingga nanti ketika kita punya anak bimbingan, Bapak Ibu, ini bisa dijadikan sebagai topik di dalam pembuatan karya ini akhir. Kemudian dapat mengukur beban kerja dan reward perawat. Nah, tadi di proses keperawatan, SDKI itu dia akan berada di diagnosis, kemudian SLKI dan SIKI itu akan berada di perencanaan. Ya, sebenarnya dari seluruh komponen materi pada hari ini intinya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu ingin menguasai tentang diagnosis adapun SDKI, maka kuasailah tanda dan gejala serta faktor risikonya. Kalau Bapak Ibu ingin menguasai SLKI, maka kuasailah kriteria hasilnya. Kalau ingin menguasai tentang SIKI, maka kuasailah OTEK. OTEK itu apa? Observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Ya. Nah, buku Triple S itu kita klasifikasikan berdasarkan 5 kategori dan ada 14 subkategori. Dan ini diturunkan dari apa? Kita turunkan dari ICNP. Itu International Classification of Nursing Practice. Ya, yang dikeluarkan oleh ICN. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ICN itu seperti PPNI atau wadah organisasi mewadahi seluruh perawat di seluruh dunia. Jadi ICN itu sudah mengeluarkan Bapak Ibu terminologi untuk diagnosis, kemudian luaran, dan juga ada intervensi. Dan itu sudah dirilis resmi oleh ICN. Mungkin itu bisa juga di-download nanti Bapak Ibu dari situs resminya ICN. Oke, kita masuk di materi pertama, yaitu standar diagnosis keperawatan Indonesia. Kalau kita lihat di sini, tadi kita sudah membahas bahwa ada 5 proses keperawatan. Pada slide ini saya ingin mengatakan bahwa dari 5 proses keperawatan itu, diagnosis keperawatan itu merupakan bagian vital di dalam menentukan asuhan keperawatan pasien. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Ketika kita melakukan pengkajian pada pasien, tujuannya apa? Tujuannya adalah menegakkan diagnosis. Ketika kita merencanakan proses keperawatan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan diagnosis. Ketika kita melakukan implementasi kepada pasien, tujuannya apa? Untuk menyelesaikan diagnosis. Ketika kita mengevaluasi pasien, yang kita evaluasi apa? Evaluasi adalah apakah diagnosis keperawatan ini sudah selesai atau belum. Dan ini selalu terjadi secara cycle, terus-menerus.
Ketika kita lakukan evaluasi, timbul masalah baru, kita rencanakan baru. Begitu seterusnya. Ya, ini yang kita lakukan secara terus-menerus saat melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, pada slide ini saya ingin mengatakan bahwa di dunia ini banyak sekali terminologi dari diagnosis keperawatan. Misalnya, DARESN sudah mengeluarkan ICNPDC, kemudian ada Clinical Care Qualification, ada NANDA, ada Home Health Care Qualification, ada SNOMED City, ada ICF, ada ZFP, OMA System. Dan ini semua merupakan terminologi diagnosis keperawatan yang ada di seluruh dunia. Tapi memang kita karena dikenalkan misalnya NANDA terlebih dahulu, maka kita familiarnya dengan itu. Kalau dulu ya, sehingga sebenarnya kalau untuk materi pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai rujukan ataupun referensi. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, teman-teman sejawat, ataupun juga kalau ada mahasiswa yang ikut pada hari ini, yang belum pernah melihat buku SDKI, itu bentuknya seperti ini. Nah, di dalam buku SDKI ini memuat 149 diagnosis keperawatan. Ya. Jadi lumayan banyak, ada 149 diagnosis. Oke. Yang tadi itu hanya pengantar. Yang ini wajib dibawa pulang. Kalau seandainya yang tidak ikut, tolong dikasih sebagai oleh-oleh, ya. Diagnosis keperawatan kita bagi menjadi dua. Ada diagnosis negatif, ada diagnosis positif. Diagnosis negatif itu ada dua lagi. Ada diagnosis aktual, ada diagnosis risiko. Apa ciri-cirinya? Untuk diagnosis aktual, ciri-cirinya adalah dia punya tanda dan gejala mayor dan minor, serta punya etiologi. Itu ciri-ciri dari diagnosis aktual. Kemudian apa ciri-ciri dari diagnosis risiko? Diagnosis risiko hanya punya faktor risiko saja. Tidak punya tanda gejala mayor minor dan juga tidak punya etiologi. Kemudian untuk diagnosis positif itu ada diagnosis promosi kesehatan. Nah, kalau dulu kan kita menyebutnya diagnosis potensial. Untuk saat ini kita mengenal namanya diagnosis promosi kesehatan. Dan diagnosis promosi kesehatan ini dia hanya punya tanda dan gejala mayor dan minor saja. Ya, ini ciri-ciri dari diagnosis yang ada di SDKI. Nah, saya ingatkan dan saya tegaskan, diagnosis keperawatan tidak bergantung pada diagnosis medis. Sebagai contoh, ketika misalnya pasien masuk ke IGD, ya, pasien masuk ke IGD dengan keluhan sesak nafas, kemudian RR 35 kali per menit, ada darah di jalan nafas, suara nafas gargling. Kira-kira kalau saya tanya kepada teman-teman semua, apakah kita akan menunggu dokter dulu mendiagnosis pasien ini, baru kita lakukan intervensi, atau langsung kita proses, pola pikir kita menegakkan diagnosis, kemudian kita intervensi? Pasti teman-teman langsung melakukan intervensi. Ya, kita diagnosis pasien dengan kebersihan jalan nafas berhubungan dengan adanya benda asing di jalan nafas, yaitu darah. Dengan tanda-tanda yang tadi, kemudian kita lakukan intervensinya adalah suction, kita implementasi dengan pengisapan jalan nafas. Ya, tanpa menunggu dokter mendiagnosis medis dulu. Jadi saya tegaskan bahwa diagnosis keperawatan tidak bergantung pada diagnosis medis. Ya. Kemudian yang ini, kadang dulu kita sering ragu ketika kita menegakkan satu diagnosis, tanda dan gejala apa yang harus kita temukan pada pasien. Ya, tanda gejala yang apa yang harus ada pada pasien. Sebagai contoh nyeri. Ketika kita ingin menegakkan nyeri akut, tanda gejala apa yang harus ada kita temukan pada pasien dari pengkajian? Apakah hanya keluhan nyeri saja? Kalau memang itu, apakah cukup itu saja? Atau harus berapa tanda gejala yang harus kita temukan pada pasien untuk menegakkan satu diagnosis? Nah, ini yang sering ragu kita. Makanya untuk mempertegas itu, di dalam SDKI, untuk menegakkan satu diagnosis pada pasien, harus ditemukan
80 sampai 100% tanda mayor. Kalau tanda minor itu boleh ada, boleh tidak. Ya. Tapi tanda mayor wajib 80 sampai 100%. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di belakang. Untuk indikator diagnostik, nah ini mungkin penjelasan saja sebagai contoh gangguan pertukaran gas atau diagnosis gangguan pertukaran gas. Sebenarnya yang menjadi fokus diagnosis kita adalah pertukaran gas. Gangguan ini kita sebut dengan deskriptor. Contoh lain, penurunan cura jantung. Yang fokus diagnosis kita adalah cura jantung. Penurunan ini hanya deskriptor. Ya. Yang ini juga wajib dibawa pulang Bapak Ibu. Untuk menuliskan diagnosis, kita mengenal dua metode penulisan. Ada penulisan 3-part dan ada 2-part. Khusus untuk diagnosis aktual, kita menggunakan metode penulisan 3-part. Bagaimana caranya? Caranya adalah masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda dan gejalanya apa. Ya, saya ulang kembali. Masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda dan gejalanya apa. Untuk diagnosis risiko dan promosi kesehatan, kita menggunakan metode 2-part. Ya, ini untuk risiko. Masalah dibuktikan dengan faktor risikonya apa. Kalau untuk promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda dan gejalanya apa. Ya, ini contohnya. Kalau Bapak Ibu yang tidak pernah lihat buku SDKI, itu bentuknya seperti ini. Ini ada label diagnosis, di sini ada coding. Coding gunanya untuk apa? Coding gunanya sebagai kode panggil nanti ketika kita menggunakan komputer. Kemudian di sini ada definisi, di bawahnya ada penyebab. Nah, saya sampaikan, di dalam buku SDKI, kita sudah membagi tanda dan gejala mayor dan minor menjadi satu kelompok masing-masing. Kemudian tanda dan gejala subjektif dan objektif juga sudah kita bagi. Jadi nanti jangan berpikir ini yang mana yang mayor, mana yang minor, ini apakah masuk subjektif atau objektif, itu sudah kita bagi masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah pengguna. Ya, mempermudah pengguna di dalam menggunakan buku. Nah, ini sebagai contohnya. Untuk tanda diagnosis aktual, contohnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnea, dan gelisah. Jadi saya sampaikan tadi bahwa 80 sampai 100% tanda mayor itu harus ada. Jadi kalau di sini ada 5 dari tanda mayor, berarti 4 dari 5 wajib ada. Ya. Kemudian ini contoh untuk diagnosis risiko, ya. Saya sampaikan tadi bahwa diagnosis risiko hanya punya faktor risiko. Kemudian sini saya jelaskan kembali, setiap diagnosis itu mempunyai kondisi klinis terkait. Apa gunanya? Ini sebenarnya untuk meyakinkan Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam mendiagnosis. Sebagai contoh, pasien saat ini cedera kepala, ya datang ke IGD. Saya berpikir pasien ini karena dia mengalami penurunan tingkat kesadaran, dia berisiko terjadinya aspirasi. Sehingga saya mendiagnosis pasien dengan risiko aspirasi. Cuma saya ragu, benar tidak diagnosis risiko aspirasi ini untuk pasien cedera kepala? Maka boleh di cross check ke sini, ya, kondisi klinis terkait. Ini terutama bagi adik-adik mahasiswa nanti di rumah sakit. Tapi saya tegaskan, Bapak Ibu, tidak semua diagnosis kondisi klinis terkait itu ada lengkap di sana. Sehingga nanti ini sifatnya hanya suggestion, hanya saran, tidak mutlak. Kalau misalnya tidak ada kondisi klinis terkait, kemudian kita berpikir ini cocok atau sesuai dengan respon pasien kita, maka itu sah-sah saja. Ya, jangan sakit misalnya tidak ada di kondisi klinis terkait, ini bukan diagnosis pasien saya. Itu juga tidak tepat. Ini sifatnya hanya membantu Bapak Ibu di dalam meyakinkan diri kalau ini benar diagnosis untuk pasien yang kita rawat. Ya.
Kemudian ini diagnosis untuk contoh penulisan diagnosis promosi kesehatan, ya. Seperti ini bentuknya. Kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Saya kembali ke belakang. Saya tegaskan kembali bahwa untuk diagnosis keperawatan, satu masalah boleh etiologinya lebih dari satu. Ya, tidak jadi masalah. Nanti lebih dari satu etiologi boleh. Begitupun dengan diagnosis risiko. Ketika faktor risiko pasien lebih dari satu, apakah boleh? Boleh sekali, tidak jadi masalah. Ya, yang penting Bapak Ibu tidak mengada-ngada bahwa etiologinya lebih dari satu atau faktor risikonya lebih dari satu. Ya. Oke, kita masuk pada standar luaran perawatan Indonesia. Nah, luaran itu apa? Luaran itu merupakan aspek-aspek yang dapat diobservasi, diukur. Meliputi apa? Kondisi, bisa perilaku, bisa persepsi pasien, bisa respon terhadap intervensi, ya. Dan ini indikator-indikator ini kita gunakan untuk melihat hasil akhir dari intervensi yang kita lakukan kepada pasien. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang tidak pernah lihat buku SLKI, itu bentuknya seperti ini. Ya, di dalam buku SLKI ini memuat sekitar 139 luaran keperawatan. Jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat perencanaan kepada pasien. Nah, luaran itu yang efektif harus mempunyai prinsip SMART. SMART itu apa? Pertama, spesifik. Spesifik artinya apa? Luaran tertentu akan mengukur diagnosis keperawatan tertentu. Contoh, curah jantung, luaran curah jantung akan mengukur untuk diagnosis penurunan curah jantung ataupun risiko penurunan curah jantung. Artinya dia spesifik. Kemudian harus measurable. Measurable artinya apa? Dapat diukur. Ya. Kemudian attainable. Attainable maksudnya apa? Bisa dikaitkan. Artinya luaran ini bisa kita kaitkan dengan diagnosis keperawatan. Kemudian realistik dan time. Maksudnya apa? Ketika teman-teman, Bapak Ibu menetapkan luaran, itu juga harus realistis. Sebagai contoh, kita merawat pasien ataupun pasien masuk ke IGD dengan mengeluhkan nyeri dada sebelah kiri, skala nyerinya 8. Ketika kita menetapkan luaran, kita menetapkan luarannya tingkat nyeri dengan target kita, nyerinya akan turun. 1 kali 15 menit, nyerinya turun dari 8 menjadi 0. Apakah itu realistis? Itu sama sekali tidak realistis. Apakah mungkin kita bisa lakukan? Secara akal-akalan mungkin, ya. Kalau kita lakukan anestesi, general anestesi, pasti akan turun dari 8 menjadi 0. Tapi apakah itu realistis? Itu tidak realistis. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika membuat target itu realistiskan, ya. Misalnya kalau kita ketemu pasien maksimal 2 jam di IGD, jangan kita berpikir dari 8 turun menjadi 0. Tapi 8 turun jadi 5 mungkin, itu realistis. Ya, karena apa? Luaran ini akan mengarahkan intervensi apa yang akan kita lakukan pada pasien untuk mencapai target. Oke, jadi tolong nanti benar-benar pikirkan target waktu yang kita tetapkan dan juga realistis untuk membuat perencanaan kepada pasien. Nah, di dalam buku SLKI, yang kita standarisasi itu cuma 2, yaitu spesifik dan measurable. Nah, saya sampaikan, ini juga wajib dibawa pulang Bapak dan Ibu-Ibu. Luaran keperawatan itu kita bagi menjadi 2, yaitu luaran positif dan luaran negatif. Saya sampaikan clue-nya. Di SLKI itu kebanyakan luaran itu adalah pempositifan dari diagnosis. Contoh, diagnosis keperawatan kita bersihan jalan nafas tidak efektif. Maka luarannya adalah bersihan jalan nafas. Diagnosis kita adalah gangguan citra tubuh. Maka luarannya adalah citra tubuh.
Luaran kita, diagnosis kita adalah gangguan integritas kulit atau gangguan integritas jaringan. Maka luarannya adalah integritas kulit ataupun integritas jaringan. Diagnosis kita adalah nyeri akut, maka luaran kita tingkat nyeri. Diagnosis kita keletihan, maka luarannya tingkat keletihan. Begitu pun sebagainya. Ya, tapi ada juga luaran yang tidak pempositifan dari diagnosis. Contohnya apa? Diagnosisnya adalah hipervolemia ataupun hipovolemia. Maka luarannya adalah keseimbangan cairan. Jadi tidak semua seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Ya, ini untuk mempermudah kita. Nah, yang mana yang positif dan mana negatif? Contoh, ketika pasien mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif, kita melakukan intervensi untuk meningkatkan bersihan jalan nafas, supaya jalan nafasnya semakin bersih. Ataupun pasien-pasien dengan gangguan citra tubuh, kita ingin meningkatkan citra tubuh pasien. Dan ini kita sebut dengan luaran positif, artinya perlu kita tingkatkan. Ada luaran yang perlu kita turunkan. Contohnya apa? Tingkat nyeri. Tidak mungkin kita merawat pasien ketika dia nyeri, kita ingin tingkatkan skala nyeri. Itu tidak. Sehingga ingin kita turunkan. Ataupun pasien cemas. Ketika pasien cemas, tentu kita ingin menurunkan tingkat kecemasannya. Tidak mungkin kita ingin meningkatkan tingkat kecemasannya. Maka luaran ini kita sebut dengan luaran negatif. Artinya perlu kita turunkan. Ya, jadi luaran tadi kita bagi menjadi luaran positif dan luaran negatif. Ini komponen luaran. Jadi komponen luaran ada label, ada ekspektasi, dan kriteria hasil. Nah, ekspektasi ini mungkin baru, Bapak Ibu. Ya, tidak ada di buku-buku yang lain. Ekspektasi ini adalah harapan kita. Kita ingin hasilnya seperti apa. Nah, ekspektasi ini ada 3, ada meningkat, menurun, dan membaik. Ya, kalau meningkat artinya tadi kita ingin tingkatkan. Kalau menurun ingin kita turunkan. Tapi ada luaran itu yang kita harapkan meningkat salah, kita harapkan menurun juga salah. Contoh apa? Contohnya adalah eliminasi fekal. Kalau misalnya kita harapkan dia meningkat, eliminasi fekal meningkat, pasti pasien akan diare. Kalau kita inginkan menurun, maka pasien konstipasi. Ya, begitupun yang lain. Maka kita harapkan dia membaik. Kemudian di dalam buku SLKI, ya, kita membagi luaran ini ataupun pengukuran ini menjadi 2 skala. Ya, kita menggunakan skala Likert, ada skala 1 sampai 5 dan ada skala kualitatif. Nah, setiap skala ini yang paling kita harapkan itu adalah skala 5. Ya, itu paling idealnya. Tapi bisa juga nanti kita tetapkan menjadi 3 ataupun 4. Nah, ada yang skala 5 ini meningkat, ada yang skala 5 ini menurun, dan ada skala 5 ini membaik. Kalau yang kita harapkan dia ekspektasinya semakin meningkat, maka 5-nya akan meningkat. Ya, contoh tadi, misalnya kemampuan batuk efektif. Karena kita ingin dia makin meningkat kemampuan pasien, maka 5-nya adalah meningkat. Ada lagi misalnya kita inginnya menurun. Ya, contohnya tadi apa? Skala nyeri. Ya, karena kita ingin menurunkan skala nyerinya, maka 5 itu menurun. Nah, kalau membaik tadi, ya, kalau kita tidak meningkatnya salah, menurunnya salah, maka membaik itu adalah skalanya 5. Nanti saya kasih contoh. Sekarang bagaimana cara kita menuliskan luaran? Penulisan luaran kita bagi menjadi 2 metode penulisan. Ada yang manual atau tertulis, ada yang berbasis komputer. Kalau yang manual, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah kita standarisasi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama misalnya 1 kali 24 jam atau 1 kali 30 menit, maka kita tuliskan label, kita tuliskan ekspektasi dengan kriteria hasil. Kriteria hasil 1, 2, dan 3. Ya, dan seterusnya. Nah, contohnya gini. Setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, frekuensi nafas sebenarnya boleh kita gunakan membaik, boleh juga kita tuliskan rentang normalnya. Tapi ingat, rentang normal yang kita tuliskan di sini, kita sesuaikan dengan reference version. Artinya apa? Sesuaikan dengan jenis kelamin
dan sesuaikan juga dengan umur pasien kita. Sebagai contoh, pasien laki-laki 70 tahun, kita mengharapkan tekanan darah sistoliknya 100 sampai 120. Tentu itu sangat langka ya yang ada seperti itu. Saya kita sesuaikan dengan umur. Misalnya kita tetapkan 140 sampai 160. Mungkin nggak? Mungkin. Itu nggak jadi masalah. Ya, jadi kita sesuaikan dengan rentang usia dan jenis kelamin. Bagaimana kalau kita menggunakan komputer? Komputer tidak bisa membaca skala kualitatif, meningkat, menurun, nggak bisa. Sehingga kita tuliskan skor. Contohnya gini, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Batuk efektifnya 5, produksi sputumnya 5, menginya 5, frekuensi napasnya 5. Jadi kita tuliskan skala kualitatifnya. Kalau Bapak Ibu yang tidak pernah lihat buku SLKI, itu bentuknya seperti ini. Di sini ada label, di sini ada coding, ada definisi. Nah, untuk ekspektasi, jangan pula berpikir ini ekspektasinya yang meningkat, menurun dan membaik itu, kita pikirkan sendiri, tidak, tapi sudah ada di buku. Kemudian di kriteria hasil, ingat kita sudah bagi Bapak Ibu, jadi tidak usah pikir panjang lagi. Misalnya untuk yang skornya 5, meningkatnya 5 itu satu kelompok, yang menurunnya 5 nanti satu kelompok lagi, yang membaiknya 5 satu kelompok lagi. Ini clue Bapak Ibu. Di dalam kriteria hasil ini ada tulisan kriteria hasil yang kita tebalkan atau kita boldkan. Itu maksudnya apa? Ini kriteria hasil yang paling kita sarankan kepada pasien. Kenapa? Karena ini merupakan tanda dan gejala mayor pada SDKI. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengajarkan mahasiswa misalnya sebagai dosen, itu tolong sampaikan. Ya, yang bold ini itu paling kita sarankan bagi pasien. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menghubungkan antara SDKI dan PSIKI? Untuk menghubungkan antara SDKI dan PSIKI, kita menggunakan linkage ataupun tautan. Tautan ini berada di bagian akhir buku. Jadi ketika nanti kita sudah mendiagnosis pasien, misalnya kita mendiagnosis pasien dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau untuk diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif, apa luaran yang paling tepat pada pasien? Maka kita lihat di tautan. Ya, sebagai contoh, tautan bentuknya seperti ini. Untuk bersihan jalan nafas tidak efektif, luaran utamanya ada bersihan jalan nafas, kemudian ada luaran tambahan. Begitupun defisit nutrisi, ada luaran utama dan luaran tambahan. Nanti kalau ada yang berpikir, boleh tidak luaran ini lebih dari satu? Jawabannya adalah boleh. Ya, tidak jadi masalah ketika satu diagnosis luarannya lebih dari satu. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, tautan ini sifatnya bukan pemaksaan. Ya. Nanti kalau misalnya ada diagnosis keperawatan yang luarannya tidak ada di tautan, itu boleh-boleh saja. Ya. Asalkan sesuai dengan clinical judgment atau pemikiran kritis teman-teman yang merawat pasien. Ya. Oke. Kita masuk pada materi terakhir, mudah-mudahan waktunya masih ada. Ya, saya tidak terlalu jauh memanjangkan waktu. Kita masuk pada standar intervensi keperawatan. Nah, kalau yang tidak pernah lihat buku PSIKI, itu bentuknya seperti ini, biru. Dan di dalam buku PSIKI ini memuat 590 intervensi keperawatan. Sebelum kita masuk materi yang terlalu jauh, kita sepakati dulu dua terminologi ini. Ya. Satu, ada intervensi keperawatan. Dua, ada tindakan keperawatan. Bedanya ada di mana? Ya, tolong ini jadikan oleh-oleh juga Bapak Ibu. Sebagai contoh nanti, Bapak Ibu membuat perencanaan kepada pasien, misalnya manajemen nyeri. Ya, atau manajemen jalan nafas. Untuk manajemen jalan nafas, yang judulnya tadi manajemen jalan nafas, itu kita sebut dengan intervensi keperawatan. Kalau kita mengatakan intervensi keperawatan, berarti itu judulnya. Kalau langkah-langkah untuk melakukan intervensi keperawatan, misalnya, buka jalan nafas dengan Heart Chain Lift. Lakukan penghisapan jalan nafas tidak lebih dari 15 detik. Yang ini
kita sebut dengan tindakan keperawatan. Jadi judulnya adalah intervensi, langkah-langkahnya adalah tindakan keperawatan. Tolong diingat ya, supaya nanti kita satu persepsi ke belakangnya. Di dalam intervensi keperawatan ini ada 4 rentang. Apa itu? Ada intervensi yang kita sebut dengan direct intervention. Direct intervention ini adalah intervensi yang kalau kita melakukan harus ketemu langsung dengan pasien. Contoh, ya, atau kita sebut dengan laying on of hands. Jadi kalau misalnya instansi intravena, masang infus, bisa tidak kita masang infus itu tidak ketemu pasien? Tentu tidak mungkin. Tidak mungkin perawat dari counter perawat, tancap, terpasang infus, tidak mungkin. Kita harus tatap muka dengan pasien. Tapi ada intervensi Bapak Ibu yang di dalam psiki ini bisa kita lakukan tanpa berhadapan langsung ataupun di depan pasien. Contohnya apa? Contohnya adalah konsultasi via telepon. Konsultasi via telepon itu merupakan bentuk intervensi keperawatan. Bisa tidak kita lakukan tidak di hadapan pasien, bisa kita lakukan dari counter perawat. Bisa tidak? Bisa. Ataupun manajemen finansial. Ya. Tindakan keperawatan memang komprehensif Bapak Ibu. Pasien yang tidak mampu bayar misalnya kita lakukan, kita anjurkan keluarganya misalnya untuk menemui Badan Ainul Zakat atau donasi-donasi sosial, itu merupakan salah satu bentuk intervensi keperawatan. Ya. Dan itu bisa kita lakukan tanpa ketemu dengan pasien. Kemudian ada intervensi kita sebut dengan nurse initiated intervention. Artinya intervensi yang diinisiasi oleh perawat. Dan ini kita sebut juga dengan intervensi mandiri perawat. Ada juga healthcare initiated intervention atau intervensi kolaborasi. Atau intervensi yang diinisiasi oleh tim kesehatan lain. Ya. Oke. Kalau Bapak Ibu yang tidak pernah buka buku psiki, kalau dibuka buku psiki akan ketemu seperti ini bentuknya. Ya, di sini ada manajemen nutrisi. Ini kita sebut dengan label intervensi. Kemudian di sini ada I, ini adalah coding. Coding ini kita gunakan sebagai kode panggil di dalam computerized. Kemudian di sini ada definisi, di sini ada tindakan keperawatan. Nah, ini saya sebut tadi bahwa yang judulnya ini, manajemen nutrisi ini kita sebut dengan intervensi, dan tindakan ini, ya, ini kita sebut dengan tindakan keperawatan. Saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk intervensi dan definisi tidak boleh dirubah redaksinya, tidak boleh diganggu-gugat, karena ini sudah kita standarisasi se-Indonesia. Tapi untuk tindakan keperawatan, ini boleh Bapak Ibu rubah redaksinya. Ya, saya sampaikan di dalam buku psiki tindakan keperawatan ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, apa itu? Ada tindakan yang sifatnya adalah observasi. Observasi ini sifatnya kita mengumpulkan data atau status kesehatan pasien. Kemudian ada terapeutik. Terapeutik ini kita memulihkan atau mencegah perburukan kondisi kesehatan pasien. Kemudian ada edukasi, artinya kita memberikan pengetahuan ya atau kemampuan untuk merawat diri pasien, dan ada tindakan kolaboratif yaitu bekerja sama dengan profesi keperawatan lain atau tim kesehatan lain. Nah, saya sampaikan untuk observasi ini sudah satu kelompok. Jadi nanti kalau kita bingung apa sebenarnya yang harus saya observasi ketika intervensi ini yang saya lakukan pada pasien, maka kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Kemudian kita bingung lagi. Ketika ini intervensi ini, apa tindakan mandiri keperawatan kita? Tindakan mandiri bisa kita lihat pada kelompok terapeutik. Kemudian, di zaman akreditasi pada saat ini, yang kita dituntut untuk melakukan edukasi kepada pasien, kita bingung, apa topik edukasi yang harus kita berikan kepada pasien? Maka boleh dilihat di materi di edukasi ini, ya di kelompok edukasi. Kemudian ada kelompok kolaborasi. Apa yang harus saya kolaborasikan kepada tim kesehatan lain, maka bisa dilihat di sini. Dan saya sampaikan,
di setiap tindakan kolaborasi ini kita tambahkan jika perlu. Kenapa seperti itu? Karena kolaborasi ini kalau tidak perlu kolaborasi, tidak usah kolaborasi. Silakan tindakan mandiri saja. Jangan terbalik. Nanti mandiri tidak kita lakukan, malah kolaborasi saja yang kita lakukan. Itu juga tidak tepat, Bapak Ibu. Ya, makanya kita cantumkan terapeutik dulu baru kolaborasi. Kita mengharapkan perawat-perawat kita melakukan tindakan mandiri dulu, baru kita kolaborasi dengan tim kesehatan lain. Ya. Nah, ketika sudah kita diagnosis pada pasien, bagaimana kita menghubungkan dengan psiki? Artinya kita menghubungkan data antara SDKI dan psiki. Itu kita gunakan tautan sama dengan SLKI tadi. Nah, tautan ini saya sampaikan sama dengan SLKI, tidak menggantikan clinical judgment dari perawat. Di dalam tautan psiki, ya, itu kita membagi menjadi 2 level. Intervensi kita bagi menjadi 2 level, ada intervensi utama dan ada intervensi pendukung. Apa bedanya? Intervensi utama, atau kita sebut juga dengan intervensi level 1, itu merupakan intervensi prioritas. Atau kita sebut juga dengan the intervention of choice, karena dia bersifat resolutif. Artinya apa? Dia memiliki kesesuaian terbaik dengan diagnosis ataupun etiologi diagnosis keperawatan. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan, etiologi yang kita tetapkan di diagnosis itu akan mengarahkan intervensi. Makanya etiologi itu wajib spesifik kita tetapkan. Kemudian memiliki banyak tindakan-tindakan yang dapat mengatasi masalah dan dapat digunakan dalam berbagai setting. Contoh, manajemen cairan. Manajemen cairan ini bisa kita gunakan untuk di umur anak, kemudian dewasa ataupun lansia. Ya. Kemudian secara penelitian juga banyak terbukti. Nah, untuk intervensi level 2 atau intervensi pendukung itu bukan merupakan intervensi prioritas. Karena dia tidak bersifat resolutif, namun dapat menunjang resolusi masalah. Kemudian dia kadang hanya dapat mengatasi etiologi tertentu saja, atau bisa digunakan pada setting tertentu saja. Contoh, manajemen hemodialisis. Intervensi ini hanya bisa digunakan untuk ruangan yang punya mesin hemodialisis. Untuk ruangan-ruangan yang tidak punya mesin hemodialisis itu tidak bisa kita terapkan ini. Atau secara penelitian ini belum diungkapkan dalam banyak penelitian. Nah, saya sampaikan, saya tegaskan pada Bapak Ibu semua, apakah bisa intervensi pendukung ini menjadi intervensi utama? Boleh saja, tidak jadi masalah. Ya. Nah, ini contoh tautannya untuk defisit nutrisi, intervensi utama kita adalah manajemen nutrisi dan promosi berat badan misalnya. Kemudian ada beberapa intervensi pendukung. Nah, boleh tidak nanti saya ambil misalnya satu intervensi utama dan satu lagi intervensi pendukung? Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak misalnya saya hanya menyantumkan intervensi utama saja tanpa intervensi pendukung? Jawabannya adalah juga boleh. Ya, tidak jadi masalah. Ini adalah pertimbangan kita di dalam menetapkan intervensi. Kita sesuaikan dengan diagnosis keperawatan, terutama untuk etiologinya, kemudian kita sesuaikan dengan hasil yang kita harapkan, dan kita pertimbangkan kemampuan laksanaan intervensi dan penerimaan intervensi. Dan ini bisa kita sesuaikan dengan SOP. Kemudian kita sesuaikan juga dengan hasil penelitian dan kemampuan laksanaan perawat. Nah, di dalam buku psiki itu sudah ada sambutan dari Menteri Kesehatan, artinya Menteri Kesehatan ini sangat apresiasi dengan buku kita. Ya. Nah, terakhir kesimpulannya, kita harapkan dengan lengkapnya standar profesi ini dapat menjamin mutu, praktik, dan keselamatan pasien. Dan kita harapkan buku psiki ini memang sedang kita proses untuk bisa masuk di sistem JKN. Ya. Terkendala kita adalah JKN sekarang sudah menerapkan inasi bijis. Sehingga untuk mengelingkan triple S ini, kita harus memecah triple S ini sesuai dengan inasi bijis. Dan itu tidak mudah kita lakukan. Makanya prosesnya berjalan dengan lama. Nah, kita harapkan dengan adanya itu bisa bermakna dalam aspek penghargaan dan kesejahteraan pasien, perawat. Terima kasih. Jika ada nanti kritik dan saran, itu boleh beremail secara resmi ke email DPP, yaitu dpp@ppni
inna.org. Mungkin itu bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.